Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Reaksi berikut terjadi pada suhu 1600 Celcius. B23 tambah C menghasilkan B4C tambah CO. Dalam satu reaksi digunakan 14 gram B23 dan 9,6 gram karbon. Jika reaksi memberikan persentase hasil sebesar 80%, maka massa B4C yang diperoleh adalah baik. Jadi ini adalah merupakan soal yang berkaitan dengan materi stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat ya, yang wajib kita miliki sebagai prasyarat untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan stoikiometri reaksi. Ya, yang pertama itu adalah pastikan reaksinya itu sudah setara. Jadi kalau kita lihat di dalam soal ya, ini reaksi kimianya ini udah setara ya. Nah, kemudian yang kedua, zat yang diketahui harus dinyatakan ke dalam mol. Nah, kita lihat data yang ada dalam soal. Ternyata di sini ada dua zat yang diketahui, itu B2O3 dan karbon, di mana banyaknya B23 masing-masing itu 14 gram dan karbon itu ada 9,6 gram. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya syarat kedua di dalam menyelesaikan soal stoikiometri reaksi itu belum dipenuhi. Maka hal yang kita lakukan adalah kita ubah terlebih dahulu ya komposisi B2O3 dan karbon itu ke dalam mol. Jadi bagaimana merubah ya massa B2O3 dan karbon ke dalam mol, itu bisa kita lakukan dengan cara membagikan massanya dengan apa? Air atau Mr. Dan di mana massa B2O3 diketahui dalam soal ada 14 gram, kemudian Mr-nya 70. Maka ini sama dengan berapa? Bagus sekali, ini ada sama dengan 0,2 mol. Begitu juga dengan karbon ya. Jadi berapakah jumlah mol karbonnya jika karbonnya diketahui ada 9,6? Langsung aja ya, kita gunakan persamaan yang ini ya, yang ini. Berarti 9,6 dibagi dia dengan 12, maka didapatlah 0,8 mol. Nah, selanjutnya adik sekalian, kita masukkan data-data ini ke dalam reaksi kimia yang berlangsung ya. Kita tuliskan kembali reaksinya, di mana 2B2O3 itu tambah 7C itu menghasilkan apa? Menghasilkan 1 molekul B4C dan 6 molekul gas karbon monoksida. Jadi dalam soal sudah kita ubah tadi zat B2O3 dan karbon ini ya ke dalam molnya. Jadi di mana B23 tadi ada 0,2, sementara karbon itu adalah sebanyak 0,8. Karena ini masih keadaan awal, ini belum dihasilkan ya adik-adik sekalian ya. Nah, setelah direaksikan ya, setelah B23 dan karbon ini saling bereaksi, baru nanti kita akan bisa tentukan komposisinya, di mana nanti pada saat reaksi berlangsung itu nanti jumlah mol semua zat yang ada dalam reaksi itu ekuivalen dengan koefisiennya ya, sesuai dengan konsep ya, bahwasanya dalam satu reaksi kimia semua zat itu nilai molnya akan ekuivalen dengan koefisiennya. Jadi ini harus kamu ingat konsepnya ini. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menentukan berapa mol semua zat saat reaktannya ini saling bereaksi? Itu bisa kita lihat dari data awalnya. Jadi di sini ada 0,2 mol ya B2O3 dan karbon 0,8 mol. Jadi ini karena ada dua data yang diketahui pada reaksi, maka ini adalah merupakan reaksi pembatas. Jadi kita harus tentukan dulu ya. Kita harus tentukan dulu mana dari kedua reaksi ini yang sebagai reaksi pembatas. Caranya kamu bagikan aja dengan apa? Dengan koefisiennya ya. Mol masing-masing zat kita bagi dengan koefisiennya. Ini 0,2 bagi 2 itu 0,1.
0,8 bagi 7 itu berapa? Yaitu 0,8/7. Jadi karena nilai perbandingan mol B2O3 terhadap koefisiennya lebih kecil, maka B2O3 inilah yang kita jadikan sebagai reaksi pembatas. Berarti dengan demikian B2O3 lah zat yang duluan habis bereaksi, sehingga saat reaksi berlangsung banyaknya B2O3 yang tepat bereaksi berapa? Yaitu sebanyak 0,2. Kemudian ini berapa karbonnya? Nah, kita kembali ke atas, koefisien itu ekuivalen dengan mol. Jadi di sini 2/7 ya. Berarti karena di sini 0,2, maka karbonnya berapa? Yaitu 0,7. Kemudian B4C itu 1 bandingkan dengan B2O3 2, berarti 2/1. Karena di sini 0,2, maka di sini berapa? Ya 0,1. Jadi dia harus ekuivalen dengan koefisiennya. Nah, begitu juga dengan yang ini ada 0,6. Nah, selanjutnya kita tentukan pada keadaan sisa, ya, keadaan akhir. Keadaan akhir B2O3-nya habis bereaksi, ini sisa berapa? 0,1, ini 0,1, ini 0,6 ya. Oke, 0,6. Oke, baik. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita lihat data selanjutnya yang ada dalam soal. Nah, berapakah massa B4C jika dianggap persentase hasil reaksinya adalah 80%? Oke, baik. Jadi ini hasil yang kita peroleh pada keadaan akhir ini adalah merupakan persentase hasil akhir yang 100%. Oke, 100%. Sementara yang diminta dalam soal itu adalah 80%-nya. Jadi karena pada perhitungan ini ada 0,1 mol B4C untuk persentase 100%, maka 80%-nya berapa? Oke, jadi mol B4C untuk persentase hasil 80% itu sama dengan berapa? Yaitu 80/100 dikali dia dengan 0,1, maka didapatlah 0,08 mol. Udah? Nah, selanjutnya karena sudah kita peroleh jumlah mol B4C saat hasil reaksinya itu adalah 80%, selanjutnya kita tentukan masanya, massa daripada B4C itu. Oke, massa B4C. Nah, langsung aja kita kalikan ya, mol kali mr ya, mol kali mr berarti 0,08 dikali dia dengan mr-nya. mr-nya itu adalah sama dengan 56. Maka didapatlah masanya itu sebesar berapa? Yaitu 4,48 gram lah dia. Oke, 4,48 gram massa B4C. Maka dengan demikian adik-adik sekalian, jawabannya itu adalah cantik. Oke. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Dua wadah A dan B memiliki volume yang sama sebesar 5 liter. Wadah A diisi 1,6 gram gas helium dengan air sama dengan 4, dan wadah B diisi 38 gram gas X. Pada temperatur yang sama, rasio tekanan gas dalam wadah A terhadap gas dalam wadah B adalah 4:5. Maka senyawa gas X tersebut adalah, oke, baik. Jadi ini adalah merupakan materi hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan volume ya, hukum perbandingan volume yang dipadukan dengan hipotesis Avogadro, di mana volume gas ya, di mana volume gas, oke, di mana volume gas
Itu dapat kita tentukan dengan memperhatikan bagaimana keadaan suhu dan tekanannya, ya, yang dinyatakan dalam suatu persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Jadi di dalam soal ini terdapat dua buah gas, ya, yaitu gas A dan gas B, ya, gas helium dan gas X, ya, yang mana masing-masing dimasukkan ke dalam suatu wadah A dan B. Nah, jadi diperoleh perbandingan tekanan gas X, gas helium, ya, gas helium yang dimasukkan ke dalam wadah A dan gas X yang dimasukkan ke dalam B itu adalah 4:5. Maka ini bisa kita selesaikan, ya. Kita bandingkanlah kedua gas tersebut. Jadi ini adalah gas yang dimasukkan ke dalam wadah A dan ini adalah gas yang dimasukkan ke dalam wadah B. Jadi ini kita masukkan persamaan ini, ya, ke dalam perbandingan ini. Berarti P kali V, ya sama dengan N kali R kali T, dibandingkan dengan P kali V sama dengan apa nih? N kali R kali T. Jadi dalam soal katanya volume gas yang dimasukkan ke dalam wadah A dan volume gas yang dimasukkan ke dalam B itu sama. Jadi ini bisa kita coret, ya, adik-adik sekalian. Ini bisa kita coret. Ini coret. Kemudian suhunya juga sama, ini bisa kita coret. R ini kan konstanta, ini bisa kita coret. Oke, nilainya sebesar 0,082. Maka tinggallah PA per PB sama dengan NA per NB. Oke, ingat, A itu adalah wadah yang berisi gas helium, kemudian B itu adalah wadah yang berisi gas X. Oke. Dalam soal diketahui perbandingan, ya, rasio, ya, perbandingan. Oke, perbandingan gas helium dan gas X itu adalah 4:5. Berarti ini bisa kita ubah, ya, jadinya 4/5 sama dengan, ya, Na ini adalah merupakan banyaknya molekul gas He yang ada di dalam wadah A. Berarti ini 1,6 dibagi dengan 4. Oke. Dibagi dengan NB. Maka NB-nya sama dengan berapa gitu kan? NB-nya sama dengan, oke, kita bisa selesaikan ini, ya. NB, ini 0,8 ya saya rasa, ya. Oke, ini 0,8 sama dengan 0,4 per NB. Maka dengan demikian NB-nya itu sama dengan berapa ini? Ya, sama dengan 0,4 dibagi 0,8 itu diperoleh sama dengan, ya, 0,5 mol. Oke. Selanjutnya adik sekalian, setelah kita peroleh, ya, banyaknya mol gas X yang ada di dalam wadah B itu 0,5 mol. Ini kita ubah ke dalam masanya, ya. Kita ubah ke dalam masanya, ke dalam MR, ya, sorry. Nah, kita ubah ke dalam MR, di mana itu bisa kita turunkan dari rumus mol. Mol itu kan sama dengan apa tadi? Iya, mol itu kan sama dengan massa dibagi dia dengan MR. Sudah? Nah, dalam soal sudah kita peroleh molnya kan tadi ada 0,5, ya. Oke, 0,5. Berapa massa daripada gas X? Itu diketahui 38 dibagi dia dengan MR. Maka dengan demikian MR-nya sama dengan 38 dibagi dengan 0,5 sama dengan 76. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal
mencari mana opsi yang benar ya. Nah, manakah dari opsi ini yang MR-nya diketahui 76? Ini kalau kita lihat yang A sudah jelas tidak mungkin ya. Karena kan N itu 14 kali 2 28. Ini 28, ini salah. Kemudian NO2, N itu 14. 14 ditambah dengan 32. Itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 46. Oke, tidak tepat. Ini N23. N yang 14 kali 2 28 ditambah dengan O itu 16 kali 3 48. Oke, itu sama dengan berapa? 76. Berarti ini yang benar. Maka dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah ini dia, C, N2O3. Oke, baik. Bisa ya adik-adik sekalian ya. Tetap semangat ya. Yang penting kuncinya untuk sukses menghadapi UTBK diawali dengan doa dan tetap berlatih dan sering-sering mengikuti simulasi yang diadakan beberapa lembaga. Oke, baik. Jadi abang rasa sekian dulu untuk sesi pembahasan soal pada hari ini. Untuk mendapatkan video lanjutan dari pembahasan soal UTBK, silakan adik-adik aktifkan lonceng yang ada di pojok kanan bawah video abang ini agar kamu tidak ketinggalan notifikasi dari channel abang Herbert CBW Manado. Oke, tetap dukung channel abang ini dengan cara klik like, share, dan subscribe, dan bagikan ke seluruh teman-teman kamu supaya teman-teman kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal UTBK dari abang Herbert CBW Manado. Tetap semangat dan sukses selalu menggapai cita-cita dan harapan. Bye-bye.